Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Baihaqi dari Rombel PCKRC dengan NIM 6 10 14 18 139. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain usaha dalam bidang industri olahraga yang 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 dimana kita diharuskan untuk bisa memposisikan diri di tengah keadaan pandemi seperti ini. Nah, untuk itu latar belakang yang saya ambil dalam pembuatan tugas kali ini, saya akan memikirkan tentang usaha industri apa yang akan saya ambil. Ya, usaha yang saya ambil kali ini, saya akan mengambil usaha tentang event organizer tentang olahraga. Misal kita mengurusi tentang event-event yang akan diselenggarakan. Kita membuat bagi teman-teman yang ingin melaksanakan event atau mengadakan event, bisa melakukan kerjasama dengan kita. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk itu tantangan selanjutnya kita dihadapi dengan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Nah, kan ada 4 kategori. Yang pertama, kekuatan, kelemahan itu berasal dari dalam internal. Yang kedua, peluang dan ancaman itu berasal dari luar internal, berarti dari eksternal. Nah, kita bicara tentang kekuatan dan kelemahan dulu. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan event kita, kan dari saya mau membuat sebuah event, kita harus mencapai isu-isu dalam organisasi yang mempengaruhi kemampuan kita menjual event ke pasar dan sponsor. Yang itu untuk wilayah, berarti yang perlu digali untuk wilayah ya ini adalah persepsi dari itu sendiri terhadap sebuah event. Nah, persepsi itu apa? Persepsi itu kan pemikiran kita dalam membuat suatu event. Nah, jika kita memandang event tersebut sebagai prioritas dan peluang meningkatkan profit maka event tersebut menjadi sebuah kekuatan. Namun jika memandang event tersebut sebagai pemborosan sumber daya keuangan, sumber daya tenaga, dan lain-lain sebagainya, maka event tersebut menjadikan sebuah kelemahan. Jadi ini bisa menjadi dua mata pisau yang berbeda, bisa ke arah keuntungan, bisa ke arah kekuatan, bisa ke arah kelemahan. Nah, untuk peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal atau luar, menganalisis sebuah faktor di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi event kita. Analisis eksternal yang akan membuat kita mengidentifikasi sebuah masalah dan ancaman terkait dengan event kita. Setelah menentukan ancaman-ancaman di atas event kita bisa menaksir ulang situasi dan menganalisis bagaimana cara mengubah ancaman menjadi sebuah peluang. Nah, ini poin dari kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Misal ada ancaman, kita manfaatkan itu biar menjadi sebuah peluang. Untuk selanjutnya kita berbicara tentang strategi apa yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan dalam melaksanakan sebuah event yang saya pilih. Nah, kan kita berbicara tentang event organizer yang ada di tengah pandemi seperti ini. Kita harus bisa melihat situasi dan kondisi di mana kita harus
menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memposisikan, kita harus taat kepada pemerintah dan kita harus bisa tetap melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Kita harus tetap menjalankan sebuah event dan kita harus menaati peraturan dari pemerintah dan kita harus menjaga lingkungan, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu dari saya memiliki strategi untuk melakukan sebuah event yang dimana itu dilakukan dengan cara online. Semisal kita melakukan freestyle, mengadakan event freestyle olahraga yang dibuat dengan cara virtual, senam irama dengan cara virtual, dan masih banyak lain yang bisa dilakukan dengan cara virtual. Tidak harus dengan tatap muka, tidak harus membuat sebuah kerumunan. Nah, dari situ kita bisa belajar tentang EO yang harus kita dapatkan. Mungkin ini yang dinamakan dengan ancaman yang dibuat menjadi sebuah peluang. Kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan keadaan yang kita terdesak dalam keadaan seperti ini. Mungkin dengan itu semua kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan apa? Dengan satu, kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Mungkin kita hanya sedikit melakukan tenaga, karena tenaga yang kita keluarkan tidak sebanyak apa yang tenaga kita keluarkan saat membuat event offline yang notabene itu membuat kerumunan. Kita berada di tempat dan harus wirawiri kesana kesini. Beda dengan online memiliki keunggulan masing-masing. Di online kita bisa memantau dari jarak jauh, kita hemat tenaga, hemat uang juga bisa, dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan dengan event online seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.